Bab 1016. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Orang dewasa hanyalah unicorn api. Unicorn air sudah setengah dewasa, dan kekuatan tempurnya lebih lemah dibandingkan unicorn api. Bagaimanapun, Ming Yue melepaskan binatang perang itu, yang merupakan ancaman fatal bagi Hei Luo. Wajah Hei Luo gelap, dan hatinya ketakutan. Satu unicorn saja sudah cukup, bagaimana kalau dua? Master binatang mesum macam apa ini? Bagaimana Anda bisa mengendalikan banyak unicorn? Apakah ini masih master binatang buas? Itu hanyalah raja binatang buas. Dengan dua unicorn dan master binatang yang kuat, situasinya hampir mati. Hei Luo mengayunkan tongkatnya dan memaksa Huo Qilin mundur, namun tertangkap oleh cakar unicorn air, lukanya langsung terserang uap air, darah hewan itu berubah menjadi air, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun, dia tidak terlalu mempedulikannya lagi, menendang unicorn air, lalu mundur dengan tajam, mencoba melarikan diri dari medan perang. Bulan rusak, pedang Ming Yue juga diayunkan, itu adalah tebasan dengan seluruh kekuatannya, semua kekuatan dicurahkan ke dalam pedang, dan duanyu dimainkan sepenuhnya. Ujung pedangnya secepat kilat, seolah seberkas cahaya melintas, mengunci Hei Luo yang sedang melarikan diri. Aku tidak mudah dibunuh. Hei Luo tidak bisa mengelak, jadi dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik dengan tergesa-gesa, mengangkat tongkatnya dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak tahan dengan pedang ini, dia pasti akan mati. Ledakan, pedang panjang itu mengenai dada, dan terdengar suara keras, mengejutkan seluruh dunia. Ujung pedang memotong kekuatan Hei Luo, dan bahkan memotong dada menjadi dua. Ujung pedangnya masih memiliki kekuatan yang cukup, dan terus menebas, memotong salah satu lengan kiri Hei Luo menjadi kanopi berdarah. Darah keluar, Hei Luo ketakutan, dan menggunakan teknik rahasia pelarian darah, dan menembakkan Yuan asli dengan tangan kanannya, mengubah kanopi darahnya menjadi jaring darah, dan menyelimuti bulan terang di seberangnya. Ming Yue merasa jaring darah itu mengandung energi aneh dan cukup mengancam, jadi dia harus menarik momentum pedangnya, lalu membuat pedang backhand untuk menghancurkan jaring darah tersebut. Ketika Ming Yue memecahkan jaring darah, Hei Luo telah melarikan diri ke pasukan orc, dan dia tidak terlihat. Itu benar-benar membiarkan dia melarikan diri. Ming Yue Xiu mengerutkan kening, dengan ekspresi penyesalan. Tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik. Lu Chen tersenyum dan menghiburnya, dia tidak lari jauh, dia bersembunyi di pasukan binatang buas, dan cepat atau lambat dia akan ditangani. Apakah kamu tidak akan bergerak? Ming Yue bertanya. Saudara-saudara bertempur dengan gembira, dan kerjasama menjadi semakin diam-diam. Formasi pertempuran semakin kuat, dan situasinya menjadi lebih baik. Biarkan mereka terus menajam. Saya tidak akan bergerak untuk saat ini makhluk. Lu Chen berkata begitu. Meskipun Hei Luo itu berada di level yang sama denganku, kekuatan tempurnya sangat kuat. Diperkirakan kekuatan tempurnya setidaknya berada pada level bencana kedua dari alam kesengsaraan surgawi. Jika aku tidak melepaskannya dua unicorn untuk membantu, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkannya. Kata Ming Yue, tapi kekuatan tempurmu sendiri tidak kalah dengan miliknya. Begitu kamu melepaskan binatang Qilin, dia hanya perlu melarikan diri. Dia masih jauh di belakangmu. Lu Chen tersenyum. Pada saat ini, Hei Luo meraung di tengah pasukan orc, semua prajurit orc mematuhi perintah, melakukan segala kemungkinan untuk menerobos pertahanan umat manusia, bertarung sampai akhir, tidak peduli berapa banyak orang yang mati, mereka harus terbunuh. Jika tidak, kami tidak akan pernah menarik pasukan kami. Bunuh. Pasukan orc menerima berkumpul dan merespons secara serempak. Segera, semua prajurit orc memasuki kondisi pertempuran yang haus darah, dan momentum menyerang legiun fanatik menjadi lebih ganas. Semua prajurit dari ras iblis, bergabunglah dengan ras binatang, berperang dalam pertempuran berdarah, dan bertarung sampai mati tanpa mundur. Di sisi lain, suara Yan Tiao juga terdengar, menanggapi serangan putus asa Hei Luo. Di bawah pengawasan Hei Luo dan Yan Tiao, para iblis dan orc meluncurkan mode serangan yang hiruk-pikuk, mengepung pasukan fanatik dengan erat. Kemudian, ras iblis dan ras binatang menyerang dari segala arah, dan serangannya menjadi semakin sengit. Bahkan ras binatang merobek celah pada satu titik, menerobos formasi pertempuran legiun fanatik. Namun, kelompok orc yang bergegas ke dalam formasi pertempuran memicu mekanisme dalam formasi pertempuran,
dan terbunuh oleh panah mekanisme yang tak terhitung jumlahnya dalam skala besar, dan mereka dikalahkan. Setelah itu, Quan Sheng memimpin kerumunan untuk bergegas, mengisi celah, mengepung para orc yang terluka, dan membunuh mereka semua. Pertahankan formasi pertempuran, tetap bertahan, tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, mereka tidak akan bisa menyerang. Dalam formasi pertempuran, perintah Yuli datang, yang memperkuat kebenaran formasi pertempuran defensif dan menstabilkan moral tentara. Arai, arai lingkaran besi. Arai, arai dinding es. Arai, arai akupuntur. Lingkaran Dharma, pencitraan hantu. Terlepas dari besarnya konsumsi energi, Lu Chen, sekte pengendali binatang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku akan bertarung. Ming Yue menjadi cemas saat dia melihat sekte pengendali binatang diserang oleh iblis dan binatang buas di belakang. Dia awalnya memimpin murid-murid dari sekte mastering binatang untuk bertarung, tapi kemudian dia menemukan bahwa Ru Hua kalah dari Hei Luo, jadi dia bergegas menggantikan Ru Hua, mengalahkan Hei Luo, dan membuktikan kekuatan bertarungnya. Tetapi ribuan murid dari sekte pengendali binatang tidak memiliki pemimpin, dan dia masih perlu memimpin, dan hanya dia yang memenuhi syarat untuk memimpin. Xiao Yu, aku sudah bersama Ming Yue, biarkan aku berteriak beberapa kali untuk mengejutkan para orc itu. Lu Chen mengangguk dan membiarkan Xiao Yu terus mengikuti Ming Yue. Xiao Yu memiliki baju besi unicorn untuk melindungi tubuhnya, selama dia tidak menghadapi musuh yang sangat kuat, tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Terlebih lagi, dengan pelajaran Hei Luo kali ini, Ming Yue tahu bagaimana cara menjaga dari serangan diam-diam, dan akan menjaga Xiao Yu dengan lebih baik. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, auman unicorn menyebar sejauh 100 mil, dan gelombang suara ada di mana-mana, dan para orc ketakutan dan bingung. Suasana hati orc terpengaruh, semangatnya sedikit rendah, dan dia tidak bisa menjadi gila lagi, dan kekuatan tempurnya turun drastis. Auman kilin sialan. Di antara pasukan binatang buas, suara marah Hei Luo terdengar lagi, siapapun yang membunuh unicorn giok itu akan diberi hadiah. Ayo kita bunuh. Namun, hanya banyak prajurit iblis yang merespons Hei Luo, dan tidak ada satupun orc yang merespons. Tidak semua orc sekuat Hei Luo. Para orc itu juga ingin membunuh Yu Qilin. Tapi, mereka tidak bisa melakukannya. Mereka ketakutan ketika mendengar auman Qilin, dan samar-samar mereka merasa ingin melarikan diri, bagaimana cara membunuh Yu Qilin. Yang lebih menyebalkan lagi, unicorn giok itu sangat pencuri ayam, tiba-tiba berlari keluar dan meraung beberapa kali, lalu langsung menyusut kembali, bagaimana cara membunuhnya. Unicorn giok itu dilindungi oleh ribuan master binatang. Jika Anda ingin membunuh unicorn giok, Anda harus membunuh semua master binatang terlebih dahulu. Seberapa mudahnya membunuh semua master binatang? Pertama-tama, kita harus menghancurkan pasukan manusia yang mendukung master binatang. Artinya, hanya dengan membunuh semua klan Yu Qilin bisa dibunuh. Ini tidak masuk akal, meskipun iblis memiliki niat, mereka juga tidak berdaya, dan mereka tidak dapat menangkap Yu Qilin sama sekali. Ada juga beberapa iblis kuat yang merupakan pencuri, dan ketika Yu Qilin berlari keluar dan meraung, mereka tiba-tiba menembak dan menyerang. Tanpa diduga, Yu Qilin memiliki wali wanita yang mengikutinya, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Setan-setan kuat itu sama sekali bukan musuh mereka, dan semuanya mati di bawah pedang mereka. Dengan segala macam berkah yang kuat, garis depan pertahanan Legiun Fanatik selalu sekuat tong besi. Bahkan posisi sekte pengendali binatang yang ditempatkan di belakang Legiun Zelot tidak dapat dipatahkan. Pasukan orc dan pasukan iblis menyerang berkali-kali, namun mereka tidak mampu membuat terobosan progresif. Sebaliknya, mereka menderita banyak korban jiwa dan kehilangan banyak orang. Namun, jika Hei Luo dan Yan Tiao tidak menarik pasukannya, mereka harus terus menyerang, dan menyerang lagi. Seperti kata pepatah, satu usaha, lalu tolak, 3 kali habis. Para orc dan iblis menyerang dengan seluruh kekuatan mereka setiap saat, dan setelah begitu banyak serangan, mereka telah lama mengalami kemunduran, dan bahkan secara samar-samar mencapai titik kelelahan. Ubah formasi pertempuran, beralih dari bertahan ke menyerang, semuanya bergerak ke posisi naga. Melihat peluang tersebut, Yuli langsung memerintahkan untuk mengubah formasi pertempuran, dari pertahanan mematikan menjadi serangan lambat. Legiun Fanatik mulai menyerang, beralih dari bertahan ke menyerang, tetapi tidak terburu-buru maju, mempertahankan formasi pertempuran, membunuh mereka selangkah demi selangkah,
mendorong garis depan ke depan sedikit demi sedikit. Kedua pasukan orc dan iblis mulai merasakan tekanan. Jika lawan maju selangkah, mereka akan mundur selangkah. Mereka mulai kelelahan, dan kekuatan bertarung mereka menurun, sementara kekuatan bertarung lawan kuat, serangan mereka sengit, dan mereka dibantu oleh lingkaran sihir, sehingga sulit bagi mereka untuk melawan. Hei Luo, klan binatang yang kuat, bersembunyi di dalam pasukan untuk menyembuhkan lukanya dan tidak mampu bertarung. Yan Tiao, iblis yang kuat, ditatap sampai mati oleh kultivator pedang lawan. Selama dia mendekati medan perang perbatasan, pedangnya akan jatuh, dan dia hanya bisa mundur, yang sama saja dengan tidak berguna. Di sisi lain, legiun fanatik penuh dengan orang-orang kuat yang sulit ditandingi. Di garis depan, Ruhua telah pulih, dan dia memukul ke kiri dan ke kanan dengan dua palu godam, menunjuk dari timur ke timur, menunjuk ke barat untuk memukul ke barat, tak terkalahkan, menghajar iblis dan binatang hingga berkeping-keping, menghancurkan segalanya. Banyak tuduhan yang diorganisir oleh iblis dan orc. Masalahnya Ruhua tidak bertarung sendirian, dan ada dua orang kuat yang bekerja sama dengannya. Quan Sheng memimpin tim yang terdiri dari orang-orang untuk membantu Ruhua memberantas beberapa musuh yang tersisa dan mengatasi kekhawatirannya akan masa depan. Ada juga penyihir formasi yang kuat, Gao Hai, yang membuang formasi atau menyerang dengan gada, membantu Ruhua dari samping. Di garis depan, iblis dan binatang buas tidak tertandingi oleh Ruhua dan yang lainnya, dan mereka terus dikalahkan. Sayap kiri, yang menjadi tanggung jawab iblis untuk menyerang, juga tidak bisa masuk. Itu adalah ladang ranjau, dan cukup sulit bagi prajurit biasa untuk masuk. Setelah memasuki ladang ranjau, Anda harus menghadapi tubuh roh guntur yang sesat, seorang pemula. Pemula kembali dari pelatihan di negeri Guntur, dan kekuatan Guntur telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya tidak lagi sama. Bukan prajurit yang sangat kuat, dia tidak bisa memegang kapaknya sama sekali. Di bawah keterampilan tempur hari kiamatnya, banyak prajurit iblis telah jatuh. Terlebih lagi, Yuli memimpin tim untuk membantunya, dan sayap kiri tidak bisa masuk sama sekali. Sayap kanan juga tidak mudah untuk dilawan, para orc bertanggung jawab atas sayap kanan, ada Wan Yan yang membakar di sana, dan itu adalah lautan api ketika mereka masuk. Mereka yang tidak terbakar sampai mati semuanya adalah petarung yang relatif kuat, dan mereka yang menyerang di bawah suhu tinggi dan api memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka, dan mereka hampir tidak dapat menahan tembakan Wan Yan dalam kondisi ini. Bahkan jika dia bisa menahan tembakan api penyucian Wan Yan, dia tidak bisa lepas dari jebakan bajingan tua itu. Souhu membantu Wan Yan di sayap kanan, dan memasang banyak jebakan eksentrik, baik yang bisa dibayangkan maupun tidak terduga. Bahkan jika dia menjatuhkan tembakan Wan Yan dan menerobos berbagai mekanisme, dia akhirnya akan menghadapi anggota legiun yang kuat. Anggota legiun tersebut dapat membentuk 3 kelompok, atau 5 tim, membentuk kelompok formasi gajah naga, bersikeras untuk lebih banyak menindas dan lebih sedikit memukul Anda. Pada titik ini, hampir tidak ada orc yang bisa melawan, dan ini benar-benar jalan buntu. Dan di belakang adalah garis yang dipertahankan oleh para murid dari Sekte Pengendali Binatang. Didukung oleh tentara fanatik, area kontak dengan musuh kecil, ada bulan terang yang duduk dalam formasi, dan jimat gunung pendek dibantu, dan giok unicorn mengaum. Kuat seperti barel, pasukan fanatik maju terus, dan formasi pertempurannya seperti naga panjang, seolah naga itu terbang keliling dunia, tak terkalahkan. Ketika legiun beralih dari bertahan ke menyerang dan mulai menyerang, 4 anggota legiun datang, mengangkat kursi tinggi dan mengikuti tentara. Lu Chen telah kembali ke kursi tinggi, melihat ke sebuah bukit tidak jauh dari sana, tempat Waner memimpin murid-murid istana Shenmu ke stasiun. Karena Waner adalah umpan di sana, dia harus lebih memperhatikan. Selama Waner tidak tergabung dalam fanatik legion, apapun yang terjadi pada sekte tersebut, Sang Ling tidak akan menyerang fanatik legion, dan hanya akan menyerang Waner. Istana Es dan Istana Shenmu selalu memiliki keluhan, ditambah dengan obsesi mendalam dari wanita bodoh itu, Sang Ling. Namun, hingga saat ini pertempuran telah terjadi, belum ada pergerakan dari sekte, dan semuanya baik-baik saja. Alam rahasia Dunhuang benar-benar merupakan kumpulan hantu dan hantu, campur aduk kompleksitas. Karena itu, Lu Chen tidak ingin melakukan tindakan biasa-biasa saja, dan tidak ingin mengungkapkan kartu apapun, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu di masa depan. Terlebih lagi, ada produk kering lainnya yang menunggu di luar dunia rahasia.
Alam orang itu adalah bencana ketiga dari alam kesengsaraan surgawi, dan dia adalah murid terkuat dari alam kesengsaraan surgawi dari Sekte Changyu. Ada tingkatan di alam kesengsaraan surgawi, yang terendah di kesengsaraan pertama, dan yang tertinggi di 5 kesengsaraan. Barang kering hanyalah 3 bencana, tetapi dia telah menjadi murid terkuat dari alam kesengsaraan surga dari Sekte Changyu, menghancurkan murid 5 kesengsaraan lainnya, kekuatan tempurnya dapat dibayangkan. Apalagi pria kering itu memiliki kepribadian yang berbeda, dia berhati-hati dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika Lu Chen memperlihatkan terlalu banyak kekuatan tempur, akan sulit menangani barang kering setelah meninggalkan dunia. Rahasia, untungnya, fanatik Legion telah berkembang, dan saudara inti tersebut memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan dapat berdiri sendiri. Sedangkan untuk Ming Yue dan Waner, jangan khawatir. Kekuatan bertarung Ming Yue begitu kuat sehingga mampu menghancurkan pembangkit tenaga listrik seperti Hei Luo setara dengan menghancurkan Ding Lai, dan dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di wilayah desolasi timur di alam Dewa Pemurnian. Kekuatan tempur Waner tidak begitu jelas, tetapi dengan Sky Saker versi baru yang diajarkan Lu Chen padanya, kekuatan tempurnya tidak akan terlalu buruk. Yang paling penting adalah Waner mempraktikkan seni suci kayu dewa, jadi dia memiliki vitalitas yang tak ada habisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat mengancam hidupnya. Melihat sisi Waner yang airnya tenang dan sungai mengalir, Lu Chen menoleh untuk melihat klan hantu dan klan Hades. Pertempuran di sana cukup sengit dan memakan banyak korban jiwa. Klan hantu dan klan Ming memiliki jumlah yang hampir sama, sekitar 50.000, yang bisa dikatakan berimbang. Kedua belah pihak memiliki serangan dan pertahanan, dan sampai sekarang tidak jelas siapa yang memiliki banyak keuntungan. Jika ada keuntungan, klan hantu masih memiliki sedikit keuntungan. Sebab, pertarungan menentukan antara yang terkuat dari kedua belah pihak akan segera diputuskan. Dengan bantuan Xiao Di, Xiao Qian berjuang keras. Xiao Di bertarung melawan King Xuan peringkat 9 Mingli, yang terikat erat. Faktanya, kekuatan tempur Xiao Di cukup bagus, awalnya setara dengan Xiao Qian. Hanya setelah Lu Chen mengajari Xiao Qian keterampilan tempur mimpi buruk, Xiao Qian tiba-tiba muncul dan melompat ke dalam jajaran ahli pemurnian dewa kelas 1. Dengan Xiao Di membantu Xiao Qian berbagi beban dengan King Xuani, dan Xiao Qian berkonsentrasi menangani Mingli, tekanannya akan jauh berkurang. Meski begitu, Mingli tidak semudah itu untuk dilawan. Orang ini selalu menjadi bakat seni bela diri kelas 1 dari Mingzu, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Xiao Qian dan Mingli telah bertarung sendirian begitu lama, dan mereka tidak bisa menentukan pemenangnya. Hanya saja setelah sekian lama bertarung, keunggulan dari teknik pertarungan mimpi buruk akan keluar. Segala jenis hantu yang mengerikan dan aneh terus bermunculan, terus-menerus mengganggu Mingli, dan seiring berjalannya waktu, semangat Mingli hampir melemah. Pada akhirnya, kondisi Mingli menurun dan dia kesurupan. Meskipun dia hampir tidak bisa melawan Xiao Qian, sepertinya dia tahu dia tidak bisa bertahan lama. Mingli, sebagai pembangkit tenaga pemurnian dewa terkuat dari klan Ming, adalah pilar spiritual dari semua pejuang klan Ming. Begitu Mingli kalah, itu akan sangat mempengaruhi moral seluruh pasukan Ming, dan itu tidak akan jauh dari kekalahan total. Dan para murid dari berbagai sekte yang menyaksikan pertempuran di luar tidak peduli dengan pertempuran antara klan hantu dan klan dunia bawah, dan semua perhatian mereka terfokus pada pasukan fanatik. Hanya 2.000 orang, ditambah 1.000 murid pengendali binatang, berhasil menahan serangan 100.000 setan dan binatang, dan tidak ada yang terbunuh. Sungguh luar biasa, itu belum termasuk, sulit dipercaya bahwa mereka benar-benar melawan sekarang. Di antara legiun fanatik, beberapa master yang sangat kuat meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Seorang kultivator pedang dengan kekuatan serangan yang kuat, seorang kultivator perisai dengan kekuatan pertahanan yang kuat, seorang pejuang wanita yang kuat yang memegang sepasang palu raksasa, seorang idiot yang menebas petir yang tak terhitung jumlahnya dengan kapak, seorang roh api yang kuat yang menyapu api dengan satu tembakan, formasi yang kuat. Penyihir, ahli jimat aneh, ahli mekanisme jahat, saudara berkepala datar berkulit tebal, dan komandan pertempuran. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki keterampilan unik dan kekuatan tempur yang kuat, tidak ada satupun yang sederhana. Kepala murid inti dari semua sekte semuanya dikejutkan oleh orang-orang ini. Xuantian Daozong, kapan begitu banyak murid sejati yang sangat kuat muncul? Salah satu dari orang-orang ini, mereka tidak dapat mengalahkan mereka. Tentu saja,
Hal yang paling mengejutkan adalah kecantikan nomor satu dari Sekte Penjinak Binatang, dan mungkin juga kecantikan nomor satu di Wastelen Timur, Ming Yue. Kekuatan tempur dari pembangkit tenaga listrik Orc Heiluo telah menyebar ke semua orang, dia sekuat Dinglai. Namun, Ming Yue mampu melawan Heiluo sendirian, dan pertarungannya seri. Artinya, jika Anda bermain satu lawan satu dengan Dinglai, hasilnya akan seri. Namun, begitu Ming Yue melepaskan bis, ia akan mengalahkan Heiluo sepenuhnya. Kekuatan bertarung Ming Yue terlihat jelas bagi semua orang, tanpa diragukan lagi, ia telah menggantikan posisi Dinglai dalam seni bela diri. Ming Yue masih muda dan cantik, dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi, yang telah menarik kekaguman dan kekaguman dari banyak murid muda. Hanya saja setelah mengalahkan Heiluo, Ming Yue membawa banyak kebencian terhadap Lu Chen, dan banyak murid muda yang membenci Lu Chen sampai mati. Karena mereka merasa basis kultivasi Lu Chen terlalu rendah, dan dia sama sekali tidak layak untuk Ming Yue. Itu adalah bunga yang tertancap terbalik di kotoran sapi, yang akan menimbulkan kerugian abadi. Namun, Dinglai merasa malu, dan kesombongan di tubuhnya hilang. Sebelumnya, dia adalah alam pemurnian dewa terkuat di wilayah Desolasi Timur, menyendiri, dan ingin mendekati Ming Yue dengan identitas ini, dan akhirnya menaklukkan Ming Yue. Ternyata Ming Yue adalah tunangan Lu Chen, dan dia harus menyerah. Kemudian, dia menyukai Xiao Wan, orang suci Istana Shenmu, berpikir bahwa dia memiliki kesempatan, tetapi dia tidak menyangka Xiao Wan adalah pelayan Lu Chen, atau orangnya Lu Chen. Oleh karena itu, bisa dibayangkan betapa buruknya pendapat dan kesannya terhadap Lu Chen. Dia selalu percaya bahwa setelah memasuki dunia rahasia, selama dia bekerja keras untuk menunjukkan dirinya dan memimpin orang banyak, dia mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan hati Ming Yue atau Xiao Wan, dan bukan tidak mungkin untuk mencongkel salah satu darinya, keindahan dari sisi Lu Chen. Bagaimanapun, dia mengintip secara diam-diam, tidak mencuri secara terbuka, dan tidak ada kehilangan reputasi, dan tidak ada yang bisa melontarkan komentar yang tidak bertanggung jawab padanya. Lu Chen adalah seorang pengecut, dan wanita di sampingnya diusir, jadi dia hanya bisa menatap, apalagi yang bisa dia lakukan. Terlihat setelah Ming Yue melawan Heiluo, dia menyadari betapa naifnya pikirannya. Kekuatan tempur Ming Yue jauh lebih kuat darinya, jadi tidak masalah untuk menggantungnya, jadi apalagi yang bisa dia tunjukkan. Anda bahkan tidak perlu menunjukkan kentut Anda. Tidak muncul, dan ingin mencungkil kaki tembok, tapi aku bahkan tidak bisa mencungkil rambutnya. Yang paling dia banggakan adalah kekuatan tempurnya yang kuat, namun kekuatan tempurnya pun tidak sebaik yang lain, jadi apa yang bisa dia gunakan untuk mengesankan hatinya. Lihat, dia percaya diri dengan penampilannya, tapi sejujurnya, Lu Chen lebih tampan. Oleh karena itu, dia benar-benar menyerah pada gagasan untuk mencongkel tembok secara diam-diam, dan dia tidak dapat membongkarnya. Dari dua wanita Lu Chen, satu Ming Yue sudah begitu kuat, bagaimana bisa Xiao Wan begitu lemah? Ada lebih dari 200.000 pejuang manusia yang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka kagum dengan kekuatan bertarung dari tukang reparasi pedang itu, atau mereka terkejut dengan kekuatan bertarung Ming Yue, dan pada dasarnya mengabaikan keberadaan Lu Chen. Lu Chen bahkan tidak berada di alam dewa pemurnian. Dia yang terendah di lapangan, dan kekuatan tempurnya juga harus yang terendah. Apa yang perlu diperhatikan, hanya ada satu orang yang tidak mengabaikan Lu Chen. Orang itu adalah Wang Lue dari Wuliangsong. Wang Lue telah melihat kekuatan tempur Lu Chen di alam rahasia Xingluo, dan dia tahu bahwa potensi Lu Chen sangat besar. Dia tidak boleh meremehkan Lu Chen karena levelnya yang rendah. Orang itu Lu Chen berasal dari orang aneh, kekuatan tempurnya tidak sesuai dengan wilayahnya secara serius, meremehkan kekuatan tempur Lu Chen akan memiliki konsekuensi yang serius. Pada awalnya, Fan Dang adalah contoh terbaik. Dia telah dipotong-potong oleh Lu Chen. Diperkirakan roh primordial sudah lama musnah. Selain itu, murid-murid Xuantian yang sangat kuat, serta pasukan kuat yang terdiri dari murid-murid Xuantian, semuanya berada di bawah-bawahan Lu Chen. Lu Chen punya beberapa kuas, bisakah dia mengendalikan orang-orang ini? Tentu saja tidak. Sangat disayangkan Wang Lue menceritakan pendapatnya kepada orang lain, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Terutama Yang Ji yang sudah sangat membenci Lu, apalagi pendapatnya. Kawan-kawan, menurut situasi pertempuran saat ini, pasukan Lu Chen mungkin akan mengalahkan para orc dan iblis. Begitu Lu Chen menang, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini,
Murid utama dari Sekte Changyu keluar untuk menabur pertikaian lagi. Lu Chen berkata sebelumnya bahwa jika mereka mengalahkan ras musuh sendirian, maka Guaningshan akan menjadi miliknya, dan kuota kita sebelumnya akan dibatalkan, bahkan satu kuota tidak akan ada lagi. Mendengar ini, hati semua orang bergetar, baru kemudian mereka memikirkan masalah ini, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Dinglai. Dinglai lah yang meminta semua orang untuk bersikap netral, dan semua orang menurutinya. Pada saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa pasukan Lu Chen dapat melawan dua pasukan ras iblis dan ras binatang. Tapi sekarang, tidak ada yang menyangka bahwa pasukan dan kuda Lu Chen akan begitu kuat sehingga mereka tidak hanya bertahan, tetapi bahkan melawan. Bukan tidak mungkin untuk menang. Begitu Lu Chen menang, Ningxian akan didistribusikan kembali, dan kepentingan pribadi mereka akan terhapus. Pada saat ini, para murid dari berbagai sekte sedikit cemas. Orang-orang Lu Chen hanya melawan. Mereka mungkin tidak bisa memenangkan kemenangan terakhir. Ada terlalu banyak orang dari ras iblis dan ras binatang. Mereka mungkin melakukan serangan balik sesuka hati. Dinglai berkata dengan tegas lagi, apapun yang terjadi, kami tidak dapat membantu musuh menyerang rekan kami. Kami akan terus bersikap netral. Bagaimana jika Lu Chen dan yang lainnya mengalahkan Bisrace? Pada saat itu, apakah kita akan menyerahkan Guaningshan dan melihat Lu Chen dan yang lainnya masuk untuk mendapatkan peluang besar? Bagaimanapun, menurutku Lu Chen dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang. Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memasuki Guaningshan. Apa yang tetap netral, itu tidak ada di sini, di dunia rahasia, hanya keuntungan yang paling penting. Dinglai, ini bukan di luar, apakah kamu terlalu konservatif? Beberapa kepala murid sejati sekte tersebut menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan Dinglai. Sekte Changyu saya bersedia menyerang tim Lu Chen dan memaksa mereka kalah. Murid utama dari Sekte Changyu sebenarnya mengabaikan kebenaran umat manusia dan menghasutnya seperti ini. Segera, wajah banyak murid sekte berubah drastis, dan mereka melirik ke arah Sekte Changyu dengan pandangan menghina. Namun, masih ada beberapa kepala murid sejati sekte tersebut yang tidak senang dengan Lu Chen, mendambakan Ming Yue dan Xiao Wan, bahkan setuju dengan saran dari murid utama Sekte Changyu, dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Saya bisa menyerang Haizong. Saya tidak punya masalah untuk jatuh ke gerbang surga. Jika kamu naik, faksi Scarlet Cloud-ku juga bisa naik. Petik 2. Mendengar orang-orang itu ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Chen dan yang lainnya, Dinglai mengerutkan kening dan sangat kesal. Aku tahu kamu tidak puas dengan Lu Chen, tapi Lu Chen dan yang lainnya tetaplah sesama manusia. Tidak peduli betapa tidak puasnya kamu tidak dapat membantu musuh untuk mengalahkan kami. Dinglai berkata dengan serius, izinkan saya menjelaskan sebelumnya bahwa Sekte Xuantian Dao dan Sekte Pengendali Binatang sedang berperang melawan ras musuh. Tidak apa-apa jika kita tidak membantu mereka, tetapi siapapun yang mengambil kesempatan untuk melawan mereka dan membantu musuh ras yang menyamar adalah pengkhianat ras manusia kita, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan pernyataan tegas Dinglai, suasana menjadi sunyi dalam sekejap, dan tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu lagi. Tidak seorang pun ingin dianggap sebagai pengkhianat umat manusia. Yang Ji menanggapi positif usulan Lu Chen untuk menyerangnya, dan dia siap mengambil tindakan. Dan Dinglai membuat pernyataan tegas dan menekan semua orang, yang membuat Yang Ji sangat tidak puas. Yang Ji juga tidak bisa menahannya, kekuatan tempur pribadinya tidak sebaik Dinglai, dan reputasinya tidak sebaik Dinglai. Dia tidak bisa mengangkat tangannya seperti Dinglai, dan murid sekte yang tak terhitung jumlahnya merespons. Dalam keputusasaan, Yang Ji memikirkan rencana beracun, dan segera pergi berbicara dengan Sang Ling. Ice Maiden, menurutmu apakah Lu Chen dan yang lainnya akan mengalahkan Hei Luo dan yang lainnya? Yang Kepi bertanya sambil tersenyum acuh tak acuh. Jumlah mereka sangat sedikit, tetapi mereka sangat kuat dalam pertempuran. Hanya beberapa ribu orang yang dapat membawa ratusan ribu orang lainnya, dan mereka masih dapat melawan. Saya pikir setidaknya ada 50% peluang untuk menang, kata Sang Ling. Baik sekte Anda maupun sekte saya memiliki cukup banyak tempat untuk memasuki Guaningshan. Jika mereka menang, Lu Chen tidak akan pernah memberi kami tempat. Kata Yang Qi, jika dia tidak memberikannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Sang Ling, sebenarnya Dinglai terlalu konservatif.
Apakah dia peduli dengan rasnya atau tidak? Di alam rahasia, Yang Ji berkata ragu-ragu, Dinglai harus memimpin semua orang ke sana secara langsung. Kami memiliki 250.000 orang, dan kami pasti bisa memaksa Lu Chen untuk menyerah. Saya pikir Lu Chen Shen akan menyerah begitu saja, mungkin dia akan tangguh melawan kita dan bertarung secara langsung. Sang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, lihatlah keseluruhan kekuatan tempur dari 2.000 murid Xuantian, mereka begitu kuat sehingga mereka telah mengalahkan ratusan ribu monster dan binatang serta menderita kerugian besar. Bahkan jika kita berpartisipasi, kita mungkin tidak bisa memenangkannya. Murah, bukankah kita tidak melakukan apa-apa, menunggu Lu Chen menang, dan kemudian menyerahkan Gua Ningxuan kepadanya? Yang Qi berkata, lalu apa yang bisa kita lakukan? Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, jadi bukankah kita berani menghadapi mereka secara langsung? Sang Ling menghela nafas, dan berkata, lagi pula, bawahan Lu Chen tidak lemah, mereka semua sangat terampil dan memiliki keterampilan sendiri, siapa yang bisa kamu mengalahkan? Dan Ming Yue itu, yang lebih kuat dari Dinglai, yang ingin memprovokasi dia. Petik 2, Lu Chen tidak memprovokasimu, di sini, tapi bagaimana dengan istana Shenmu? Baru kemudian Yang Ji mengungkapkan tujuan sebenarnya, dan berkata sambil tersenyum, orang suci kayu suci adalah milik Lu Chen. Setelah Lu Chen memenangkan Gua Ningxuan, Xiao Wan pasti bisa masuk. Maka kamu hanya bisa melihat Xiao Wan Jin tanpa daya, dan kamu tidak bisa masuk. Xiao Wan, mata Sang Ling beralih dari sisi Lu Chen ke sisi istana Shenmu, menatap Xiao Wan. Sebelumnya, pasukan fanatik berperang melawan dua klan monster, dan mereka bermain sangat baik. Perhatian Sang Ling tertarik, dan dia melupakan Xiao Wan. Sekarang Yang Ji menyebutkannya, perhatian Sang Ling ditarik kembali. Faktanya, yang paling dia pedulikan bukanlah Ning Shen Gua, tapi Xiao Wan. Saat Xiao Wan mendapat peluang besar di Gua Ningxuan, kamu tidak akan lagi menjadi lawan Xiao Wan di masa depan, dan kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh Xiao Wan seumur hidupmu. Betapa menyedihkan hal itu. Yang Ji menghasut lagi, jika kamu mencari-cari kesalahan Xiao Wan sekarang dan memaksa Xiao Wan menjanjikan sesuatu, mungkin masih ada waktu. Masuk akal, Sang Ling tidak tahu kalau perut Yang Ji penuh dengan hal-hal buruk, tapi dia hanya berpikir apa yang dikatakan Yang Ji benar, jika Xiao Wan diizinkan masuk ke Gua Ningxuan dan dia tidak bisa, maka segalanya tidak akan bisa diprediksi, masa depan, entah peluang besar apa yang akan didapat Xiao Wan, akankah ia menjadi lebih kuat secara instan. Aku akan mencari Xiao Wan, kamu boleh ikut juga. Sang Ling mengambil keputusan dan berkata, yang terbaik adalah membawa murid-murid Wu Liangzong. Jika Xiao Wan tidak berlutut di depanku, kita akan bertarung dengan istana Shenmu. Ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah keluhan antara istana Esmu dan istana Shenmu. Aku tidak bisa pergi, kalau tidak aku akan mengundang campur tangan dari sekte lain. Yang Ji menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan langsung menolak. Cuma bercanda, Istana Shenmu dan Istana Es adalah dua sekte besar yang tersembunyi, dan keluhan di antara keduanya tidak dapat diganggu oleh orang lain. Terlebih lagi, ketika umat manusia membutuhkan, kedua sekte pertapa ini akan saling membantu, dan mereka sangat dihormati oleh semua sekte. Oleh karena itu, Yang Ji hanya ingin menghasut Sang Ling untuk mencari-cari kesalahan Xiao Wan, tetapi tidak mau ikut serta di dalamnya. Dalam rencana Yang Ji, selama Istana Shenmu diserang, perhatian Lu Chen pasti akan terganggu. Selama Lu Chen membagi pasukannya untuk membantu Xiao Wan, dia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melawan dua klan monster dan monster. Lebih penting lagi, pembagian pasukan Lu Chen untuk membantu Xiao Wan sama saja dengan ikut campur dalam keluhan antara Istana Shenmu dan Istana Es, dan tidak ada sekte yang akan berdiam diri. Pada saat itu, semua sekte mengumpulkan pasukan mereka untuk mempertanyakan kejahatan tersebut, dan Lu Chen meninggal lebih cepat. Untuk sesaat, Yang Qi menyadari bahwa dia terlalu pintar, dan trik meminjam pisau untuk membunuh ini sungguh indah. Ketika Lu Chen meninggal, Ming Yue dan Xiao Wan tidak bisa diandalkan, dan dia memanfaatkan situasi ini, jadi itu seharusnya menjadi miliknya. Dengan kekuatan bertarungnya, siapa yang berani bertarung dengannya? Salah, Yang Ji melirik Dinglai, dan wajahnya sedikit menjadi gelap. Dinglai sepertinya telah jatuh cinta pada Xiao Wan. Lupakan saja, tidak peduli Ming Yue atau Xiao Wan, salah satunya selalu menjadi miliknya. Setelah dia mengetahuinya, wajahnya kembali memerah. Saat ini,
Sang Ling meninggalkan posisi aslinya dan memimpin ribuan murid Han Bing untuk bergegas keluar. Apa yang akan dilakukan Sekte Es? Bukan itu yang ingin dilakukan Istana Es. Kamu harus bertanya pada Sang Ling apa yang ingin dia lakukan. Sang Ling selalu berselisih dengan Xiao Wan, dan selalu ingin menjadi wanita cantik nomor 1 di Wastelen Timur. Dia pasti mencari-cari kesalahan pada Xiao Wan. Dia ingin menjadi kecantikan nomor 1 di Wastelen Timur. Pertama, dia akan membunuh Ming Yue dari Sekte Pengendali Binatang, dan kemudian menemukan Xiao Wan. Jika tidak, di mana dia akan berada? Ming Yue terlalu kuat, bagaimana dia bisa bertarung? Sekte Pengendali Binatang tidak mudah untuk ditindas. Jika dia berani menemukan Ming Yue, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia hanya bisa menindas Xiao Wan, dan kudengar Xiao Wan bukan lawannya. Sang Ling adalah hal yang luar biasa. Sirkuit otaknya sangat halus sehingga kita tidak dapat memahaminya. Xiao Wan milik Lu Chen. Begitu Xiao Wan dipermalukan, akankah Lu Chen mengirim seseorang untuk membantu? Itu masalah antara Istana Shenmu dan Istana Es. Orang luar tidak boleh ikut campur. Jika Lu Chen berani mengirim seseorang ke sana, kami akan ikut campur. Melihat Sang Ling memimpin kerumunan pergi, murid sekte yang tak terhitung jumlahnya membicarakannya. Bahkan Ding Lai tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sang Ling, dan dia tidak menghentikan Sang Ling. Sang Ling memimpin Istana Es untuk dikirim, Lu Chen telah melihatnya, dan sebuah batu besar di hatinya telah diletakkan. Sang Ling, wanita luar biasa, adalah bom waktu, dan dia pasti akan mencari-cari kesalahan Waner. Itu sebabnya Lu Chen tidak membiarkan Istana Shenmu berpartisipasi dalam pertempuran Legiun Fanatik, untuk menghindari menarik Istana Es. Jika Sang Ling memimpin ribuan murid Es untuk membuat masalah, mereka akan dibekukan ribuan mil di setiap kesempatan. Keterampilan bertarung Es tersebut tidak terlalu menyakitkan, tetapi menyebabkan banyak masalah. Dua ras hukum dan Warcraft bertarung dengan baik. Biarkan Istana Shenmu keluar secara mandiri dan menarik Istana Es dengan sendirinya. Bagaimanapun, Lu Chen mengajari Waner versi baru tangan gemetar surga, jadi mengapa kamu takut pada Sang Ling? Sekarang kekuatan tempur Waner telah meningkat pesat, tidak seperti dulu lagi, dan Sang Ling ingin mencari-cari kesalahan Xiao Wan, tapi dia telah membuat perhitungan yang salah dan akan menderita kerugian. Xiao Wan jalang, keluar. Sang Ling bergegas ke lokasi Istana Shenmu, berteriak dan mengumpat begitu dia keluar, apapun identitasnya. Sang Ling, aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Kenapa kamu mengumpat? Waner menonjol dari kerumunan, mengerutkan kening, sangat tidak senang. Kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi penampilanmu membuatku tersinggung. Sang Ling sebenarnya mengatakan ini, yang membuat orang merasa sirkuit otaknya unik. Apa pentingnya penampilanku bagimu? Tentu saja itu bukan urusanku. Aku ingin menjadi wanita cantik nomor 1 di Wastelen Timur, dan kamu adalah penghalang terbesarku. Tidak mudah bagimu untuk menjadi kecantikan nomor 1, sebut saja dirimu yang cantik. Memproklamirkan diri tidak valid, kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Tidak, keindahan nomor 1 dalam sejarah semuanya dipilih dari Istana Es dan Istana Shenmu, artinya, ada yang dipilih antara kamu dan aku. Kalau begitu, orang lain yang akan memilih. Tidak, mata orang lain tidak bagus, aku hanya bisa memilih antara kamu dan aku, tidak, aku hanya bisa memilih sendiri. Bagaimana kamu ingin memilih? Kekuatanmu tidak sebaik milikku, dan kecantikanmu tidak sebaik milikku. Kamu harus mengakuinya sendiri. Yah, aku tidak sebaik kamu. Kamu adalah wanita tercantik di dunia. Apakah kamu puas sekarang? Setengah puas. Saya telah mengambil langkah terbesar, apalagi yang Anda inginkan. Kamu menggunakan pisau ini untuk memotong bekas luka di wajahmu, maka aku yakin. Sang Ling mengeluarkan pisau kecil dengan cahaya biru terang di bilahnya, bisa dibilang itu beracun. Pisau beracun. Alis indah Waner mengerutkan kening dalam-dalam, dan dia tidak bisa lagi mengerutkan kening, dia telah menanggung masalah Sang Ling yang tidak masuk akal hingga ekstrim. Benar, racun pisau ini tidak berakibat fatal, hanya melukai kulit dan meninggalkan bekas luka selamanya. Sang Ling sangat bangga pada dirinya sendiri hingga dia yakin pada Xiao Wan. Xiao Wan tidak pernah menjadi lawannya, apa yang tidak bisa dia intimidasi. Jika Xiao Wan menolak menerimanya, dia bisa memanggil Xiao Wan untuk menelepon ayahnya. Bahkan jika Xiao Wan memimpin kerumunan untuk melawan, paling-paling itu hanya perkelahian, jadi apa gunanya?
Pertarungan kecil semacam ini, asalkan terkendali dengan baik, masih ada ruang untuk bermanuver antara kedua gerbang istana, dan tidak akan menimbulkan peperangan antar gerbang istana. Kalau begitu, potong pisaumu dulu, baru bicarakan itu. Wanner kehilangan kesabarannya dan hanya menanggapinya dengan enteng. Jalang, kamu sedang mencari kematian, beraninya kamu tidak mengikuti. Sangling sangat marah, aku berada di alam rahasia sekarang, bukan di luar, di sini aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, tidak ada pendukung yang dapat diandalkan, tidak ada yang akan peduli jika aku memukulmu sampai mati. Benar, kamu juga tahu bahwa kamu berada di alam rahasia sekarang, dan tidak ada yang peduli jika aku membunuhmu. Wanner berkata dengan dingin, oke, kamu masih berani memukulku, kalau aku tidak membuat 10 bekas luka di wajahmu, nama keluargaku bukan Sang. Sangling sangat marah, dan segera mengesampingkan penglihatan itu, dan menamparkan Xiao Wan dengan telapak tangan yang dingin. Dengan tembakan telapak tangan itu, ruangan itu membeku, kehampaan membeku menjadi embun beku, dan area itu menjadi ratusan kaki, membeku. Pada saat Sangling menopang penglihatannya, Wanner juga menopang penglihatannya, dan pohon spiritual Nuoda muncul di kehampaan di belakangnya, dengan vitalitas tak kasat mata meluap. Tangan Tian-Tian, Wanner mengambil satu tangan dan menamparnya, lalu menyapa telapak tangan dingin Sangling. Tangan Wanner yang menghancurkan langit berbeda dengan tangan Lu Chen. Tangan gemetar langitnya ditingkatkan oleh Lu Chen. Ia tidak memiliki roh jahat dan tidak begitu kejam. Ini jauh lebih lembut daripada tangan berjabat Lu Chen. Namun, tangan Fantian yang dia mainkan memiliki kekuatan aura, dan kekuatannya tidak jauh di belakang Lu Chen. Telapak tangan itu menghancurkan ruang, menghancurkan kehampaan, dan kekuatan energi spiritual yang kejam menghancurkan es dan es di sekitarnya, menyebabkan bumi berguncang dengan hebat. Ledakan, kedua telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang ke segala arah. Fantian menepukkan tangannya ke telapak tangan yang dingin, menghancurkan semua es, mengeluarkan udara dingin yang tak ada habisnya, dan menghancurkan kekuatan telapak tangan yang dingin. Engah, Sangling terbang keluar, menyemburkan panah berdarah ke udara, dan akhirnya jatuh ribuan kaki jauhnya. Sebaliknya Wanner tidak bergerak sama sekali, tetap mempertahankan postur palming, dengan postur heroik dan momentum seperti pelangi. Apa yang terjadi? Xiao Wan benar-benar mengalahkan Sangling. Belum lama ini terjadi persaingan antara Istana Shenmu dan Istana Es. Saat itu, Xiao Wan dikalahkan oleh Sangling, dan jaraknya agak jauh. Tapi sudah berapa lama berlalu, Sangling bisa bahkan tidak menahan telapak tangan Xiao Wan, sungguh sulit dipercaya. Orang suci Istana Shenmu terkenal karena penyembuhannya, kapan dia menjadi terkenal karena kekuatan tempurnya? Itu benar-benar menumbangkan persepsi saya tentang Istana Shenmu. Kekuatan tempur Sangling adalah peringkat tinggi di bidang pemurnian para dewa, tetapi Xiao Wan benar-benar dapat menggantungnya, jadi kekuatan tempur Xiao Wan cukup menakutkan, setidaknya ia dapat menduduki peringkat teratas yang kuat di bidang pemurnian para dewa. 5. Bisakah Xiao Wan berlatih dengan seorang ahli dan tiba-tiba menjadi lebih kuat? Itu mungkin. Pejuang manusia yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh kekuatan tempur Xiao Wan, mereka berdiskusi dan berspekulasi satu demi satu. Di sisi lain yang jaraknya ribuan kaki, Sangling menelan pil penyembuh, lalu terhuyung-huyung dari tanah, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan rambutnya yang acak-acakan, dalam situasi yang sangat memalukan. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan untuk mengalahkanku?